Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel A3 Entertainment. Kali ini kami akan membahas 7 karomah Mbah Maimun Zubair yang di luar nalar manusia. Tidak semua ulama yang diberikan suatu karomah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya orang-orang terpilih yang konon mendapatkan hal tersebut. Salah satunya adalah karomah Mbah Maimun Zubair. Namun sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya untuk mendapatkan berita terupdate terkini. Terima kasih. Kiai Haji Maimun Zubair atau Mbah Mun adalah seorang ulama besar di Indonesia. Namanya sudah terkenal ke mancanegara karena dia merupakan sosok ulama yang paling dihormati. Ulama asal Rembang, Jawa Tengah. Kelahiran 28 Oktober 1928 itu memiliki banyak santri dan murid. Salah satunya adalah Gus Baha. Mbah Mun juga memiliki pesantren bernama Ponpes Al-Anwar yang terletak di tanah kelahirannya. Meskipun telah tiada, sosok Mbah Mun terus dikenang hingga kini. Salah satunya adalah mengenai karomah Mbah Maimun Zubair yang disaksikan langsung oleh sejumlah muridnya. Sama seperti karomah Habib Lutfi bin Yahya, karomah Mbah Mun sangat sukar dipercaya, akan tetapi benar adanya. Mbah Mun adalah waliullah yang menerima karomah atau anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kesolehan, kealiman, dan ketakwaannya. Yuk kita simak karomah dari sosok ulama yang wafat di Mekah, Arab Saudi pada usia 90 tahun saat melaksanakan ibadah haji tersebut. 7 karomah Mbah Maimun Zubair. 1. Menghentikan hujan lebat. Salah satu karomah Mbah Maimun Zubair yang terungkap ke publik adalah menghentikan hujan lebat. Mulanya Mbah Mun tengah mengisi acara Maulid Nabi di Kudus. Di tengah-tengah acara, hujan pun turun dan seketika membuat sebagian orang panik dan berhamburan mencari tempat yang tidak terkena hujan. Pada saat yang sama, panitia pun kebingungan karena Mbah Mun terkena percikan air hujan dan tak mau pindah ke dalam rumah. Panitia pun berusaha memayungi Mbah Mun. Di sela-sela acara, Mbah Mun berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diikuti para jemaah. Tak lama, hujan deras pun reda membuat takjub para jemaah. Kedua, melipat waktu. Karomah Mbah Maimun Zubair yang satu ini diceritakan langsung oleh Kiai Haji Fadholan Musyaffa. Hal ini bermula saat Kiai Fadholan dan Mbah Maimun berziarah ke makam Imam Syazili di Mesir. Kiai Fadholan yang saat itu tengah berkuliah di sana bingung karena waktu yang dimiliki Mbah Maimun di sana terbatas. Di sisi lain, jarak tempuh menuju makam sangat jauh dan umumnya harus menginap. Namun, karena mendapat permintaan langsung dari Mbah Maimun, maka mereka pun berangkat. Menempuh perjalanan 400 km, ternyata rombongan tiba dengan waktu hanya 2,5 jam yang biasanya sampai 9 jam. Ketiga, mobil melaju tanpa bahan bakar. Sukar dipercaya, tapi benar adanya. Begitulah karomah Mbah Maimun saat menaiki mobil tanpa bahan bakar. Diceritakan, Mbah Maimun kerap menaiki sebuah mobil yang mudah rusak. Bahkan, mobil tersebut selalu masuk bengkel. Saat di perjalanan dari Pasuruan, ada sebuah kejadian yang sukar dipercaya. Seorang montir bengkel yang memeriksa kondisi mobil itu mengatakan bahwa saluran selang mobil tersebut tidak tersambung. Anehnya, sang montir pun tak percaya karena mobil itu masih bisa berjalan. Keempat, bertemu Nabi Khidir alaihissalam. Karomah Mbah Maimun Zubair lainnya adalah bertemu Nabi Khidir alaihissalam saat dia masih menjadi santri di Pondok Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. Ketika itu, Mbah Mun merasakan kehadiran seseorang dan memanggilnya dari arah makam dekat pondok. "Kamu cinta kepada saya,
Saya juga cinta kepada kamu, dijamin Gusti Allah nantinya. Ucap sosok tersebut yang dipercaya Nabi Khidir. Nabi Khidir pun mendoakan Mbah Mun dan seketika hilang dari pandangan Mbah Mun. Kelima, menyembuhkan penyakit. Kiai Fadlan menyaksikan kembali karomah Mbah Maimun Zubair ketika ulama besar tersebut menyembuhkan penyakit dengan wasilah air. Hal ini bermula ketika ada seorang ibu pemilik warung yang meminta air doa wasilah air pada Mbah Mun untuk suaminya yang tengah sakit. Mbah Mun pun mendoakan air tersebut dan diberikan pada suaminya. Beliau juga mengusapkannya pada orang yang tengah sakit tersebut. Tak lama, suami dari ibu pemilik warung itu berangsur pulih. Keenam, menipu, restoran Mesir terbakar. Kiai Fadlan juga menceritakan karomah Mbah Mun saat mengantarkan beliau dan istrinya ke makam Imam Syazili. Saat itu rombongan beristirahat untuk makan di sebuah restoran. Usai makan, Mbah Mun memberikan uang 300 pound Mesir pada Kiai Fadlan. Namun, kasir mengatakan kalau uang untuk membayar tersebut kurang karena totalnya 750 pound Mesir. Padahal, uang yang dibayarkan Mbah Mun lebih dari cukup sesuai pesanan. Mengetahui Kiai Fadlan menambah uang yang kurang tersebut, Mbah Mun mengatakan, "Bukan dari golongan kita, Masya Allah." Tak lama restoran tersebut mengalami kebakaran setelah rombongan Mbah Mun pergi. Ketujuh, mengetahui tanggal wafatnya. Karomah ini dikisahkan oleh jemaah haji asal Tegalrejo bernama Sodikun. Saat itu Sodikun diminta kakaknya untuk sowan pada Mbah Mun yang tengah menunaikan ibadah haji. Singkat cerita, Sodikun akhirnya bertemu Mbah Mun dan bertanya sampai kapan Mbah Mun akan tinggal di Mekah. Mbah Mun pun menjawab bahwa dia akan tinggal sampai tanggal 5. Sodikun merasa heran karena ibadah haji jika dihitung dari kalender Hijriyah maupun Masehi akan berakhir di sekitar tanggal belasan. Rupanya pada 5 Zulhijjah 1440 Hijriah atau 6 Agustus 2019, Sodikun baru menyadari bahwa tanggal tersebut adalah waktu di mana Mbah Mun wafat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itulah 7 karomah luar biasa Mbah Mun Zubair. Terima kasih sudah menonton channel kami. Semoga bermanfaat dan menambah iman kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.